Tempo FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan qul hazihi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam izza azammat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul islam wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar hurimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling besar, yakni nikmat agama. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa Radio FM Dempo 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul daripada tausiah kita di radio ini pada sore hari ini, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
terdiri daripada jasmani dan rohani. Dan kalau kita tanya mana yang lebih berharga, jasmani atau rohani, maka kita akan menjawab yang lebih berharga adalah rohani. Karena rohani manusia ini kalau dia sudah dipisahkan daripada jasadnya, maka jasad manusia ini tidak ada harganya, segera dikubur. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan tubuh manusia ini ada 4 kerangka, 3 kerangka. Kerangka kepala, kerangka otak namanya. Yang kedua adalah kerangka dada. Dan yang ketiga adalah kerangka perut. Kalau kita berbicara jasmani manusia ini kalau seandainya dia tidak dikasih makan 1 minggu, tidak makan, tidak minum, atau dia tidak tidur, maka apa yang terjadi kepada jasadnya ini? Yang terjadi kepada jasadnya ini, maka dia akan sakit. Kalau sudah sakit jasad manusia ini, maka semua tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak enak, semua makanan pun jadi pahit. Kalau dia sudah sakit. Dan apa makanan daripada jasmani? Jasmani ini Allah ciptakan dari tanah. Wa huwallazi khalaqakum min turabin. Kami ciptakan dari tanah. Maka makanan daripada jasmani ini semuanya dari tanah. Di mana tempat berobat jasmani manusia ini adalah di rumah sakit. Kalau seandainya jasmani manusia ini tidak dikasih makan, dia sakit, resikonya paling-paling mati. Nah sekarang kita lihat ruh manusia ini. Ruh manusia ini ketika bayi berada di dalam alam kandungan, dalam alam kandungan umur 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad atau bayi di dalam perut ibunya ini. Jadi maknanya ruh manusia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan daripada ruh manusia ini pun adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan makanan daripada ruh dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Laid Al-Faqih Samarkandi. Beliau mengatakan 8 macam makanan rohani manusia ini. Yang pertama kata Nabi adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran itu adalah makanan daripada ruh manusia ini. Kata Buya Hamka, tafsir daripada orang yang dijanjikan atau orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dalil Quran itu ada 6 tafsirnya kata Buya Hamka. Baru dia akan menjadi makanan. Pertama dia kenal huruf. Yang kedua dia baca Al-Quran. Yang ketiga dia telaah apa makna kehendak daripada ayat ini. Setelah itu dia fahami. Yang kelima diamalkan. Kemudian dia dakwakan. Maka ini akan menjadi makanan rohani kepada dirinya. Jadi para pemirsa Radio FM 98,5 Pagar Anam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran adalah makanan daripada rohani. Kalau seseorang banyak membaca Al-Quran, maknanya dia sedang memberikan makanan kepada rohaninya.
Yang kedua, makanan daripada rohani adalah menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Jadi zikir kalimah la ilaha illallah ini adalah makanan daripada rohani manusia. Maka Allah katakan, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kalimah la ilaha illallah. Bahkan Nabi katakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikirkan kalimah la ilaha illallah. Maka kalau kalimah ini banyak kita zikirkan, kemudian kita telaah apa arti kalimah ini, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung bersandar illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kalimah ini, mengeluarkan yakin kita, yakin kepada benda, yakin kepada makhluk, yakin kepada jabatan. Ini maksud kalimah ini, mengeluarkan yakin kepada makhluk dan menanamkan hanya satu-satunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada kalimah la ilaha illallah. Jadi maksud kalimah ini kita pahami betul. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat mudarat illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benda tidak dapat memberikan manfaat mudarat illallah kecuali Allah. Jabatan tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat illallah kecuali Allah. Nah, ini baru dia akan menjadi makanan kepada tubuh kita ini. Dia akan menjadi makanan kalau kita fahami, kita zikirkan, kita tahu kehendak kalimah ini. Kehendak kalimah ini mengeluarkan yakin kepada benda, sehingga di dalam dirinya hanya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kadang keyakinan kita ini masih bercampur. Saya bahagia kalau saya punya uang banyak. Maka ini keyakinan yang salah. Kalau seandainya kita punya uang yang banyak kita bahagia, tentu Qarun laknatullah lah yang bahagia. Kemudian hari ini kalau kita yakin kalau saya punya jabatan, saya akan mulia, saya akan bahagia, maka tentulah adalah Fir'aun laknatullah lah manusia yang paling bahagia. Namrud di zaman Nabi Ibrahim, seorang raja, 2/3 dunia dikuasai, tentu dialah yang bahagia. Tetapi mereka tidak ada agama. Tidak ada agama, Allah Subhanahu wa taala hinakan. Begitulah inilah kehendak kalimah ini. Keluarkan yakin kepada benda-benda, kepada makhluk. Hari ini kalau bujangan, dia berpikir kalau saya punya istri yang cantik saya bahagia. Kalau seandainya gara-gara istri cantik bahagia, tentu orang yang punya istri yang cantiklah bahagia. Tetapi dalam catatan sejarah kita lihat bagaimana Lady Diana, Pangeran Charles, istrinya cantik. Pangeran Charles seorang raja, tetapi istrinya selingkuh. Istrinya tidak menjamin dia membuat bahagia. Ini kita jadi pelajaran orang-orang yang terdahulu. Kemudian apa kehebatan, keuntungan daripada kalimah ini? Nabi katakan, man qala akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa, kata Nabi, yang di akhir hayatnya mati dengan kalimah ini, maka dia dijamin masuk surga. Jadi kalimah ini ada maksudnya, kemudian ada keuntungannya, kemudian ada cara mendapatkannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kalimah ini? Cara mendapatkan kalimah ini, kita dakwakan kalimah la ilaha illallah kepada manusia. Karena orang Islam kalau kalimah ini didakwakan, janji Allah akan memperbaiki amal kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu berkata perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik ini, kata sahabat Ibnu Abbas,
adalah perkataan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kalimah ini kita dakwakan, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amal kita. Kalau amal kita sudah diperbaiki, berarti iman kita sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini, kalau iman para anbiya alaihissalam, itu iman anbiya alaihissalam itu dia naik terus. Tapi kalau iman kita umat akhir zaman itu naik turun. Jadi iman kita ini naik turun. Nah, beda dengan iman anbiya alaihissalam, senantiasa meningkat. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi senantiasa mereka mendakwahkan kalimat ini, beritahukan kepada manusia maksud kalimat ini. Didakwahkan. Kemudian dalam hadis Nabi katakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Kata sahabat, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddid imanana? Ya Rasul, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nabi katakan, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Jadi Nabi katakan aktsiru min qawli, ini maknanya perbanyak cari lawan tanding untuk mendakwakan kalimat ini. Aktsiru min qawli, aktsiru perbanyak min qawli, ada lawan bicara. Ada lawan bicara, dakwahkan kalimat ini. Kalau ini didakwakan, janji Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kita. Ini syaratnya kalau kita ingin ditingkatkan iman kita. Dan ini pun termasuk makanan daripada rohani. Jadi cara mendapatkan kalimat ini, doa kepada Allah, ya Allah, tanamkanlah hakikat kalimat la ilaha illallah dalam diri saya. Tingkatkanlah iman saya, keyakinan saya, peliharalah iman saya, kuatkanlah iman saya dengan kalimat ini, sehingga betul-betul tertanam dalam diri kita ini kalimat ini. Nah, ini akan baru menjadi makanan rohani kita kalau kalimat ini pertama kita fahami maknanya, kemudian kita pahami tujuan kehendak ayat kalimat ini. Yang ketiga, kita paham tentang kelebihan kalimat ini, karena kelebihan kalimat ini banyak. Nabi katakan kelebihan daripada iman ini, kelebihan daripada kalimat iman ini, itu di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala berjanji. Janji Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman pada kehidupan dunia yang sementara ini maupun pada kehidupan akhirat nanti. Jadi orang yang beriman ini hebat. Di dunia ditolong oleh Allah, sebagaimana Allah telah menolong para nabi. Seorang nabi yang disiksa oleh rajanya, dapat hukuman Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atas api Nabi Ibrahim mendapatkan makanan. Di atas api Nabi Ibrahim bahagia. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Karena kebahagiaan orang yang beriman ini hanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang taat kepada Allah, menyempurnakan ketaatannya, maka di atas api pun dia bahagia. Tapi beda dengan diri kita hari ini. Kita hari ini kadang-kadang di rumah gedung, AC ada, seluruh makanan lengkap, duit banyak, mobil ada, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan.
kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka apa yang salah? Yang salah adalah iman kita yang salah. Karena orang beriman ini di mana saja suasana keadaan dia akan bahagia. Kita lihat hadirin, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, rumahnya kecil 2x3. Dan di sana Nabi dengan ukuran 2x3 rumahnya, Nabi berani mengatakan baiti junnuti, rumah tanggaku. Nah, rumah tanggaku adalah surga. Kenapa? Di sana ada agama. Dan di dalam rumah ada istri yang solehah. Perhiasan yang paling mahal adalah istri yang solehah. Maka dengan rumah yang kecil Nabi katakan ini rumah tanggaku adalah surgaku. Beda dengan diri kita hari ini, kita cari kebahagiaan, kemuliaan, ketenaran. Kita bangun rumah kita, kita percantik rumah kita. Bahkan rumah kita miliaran. Ada rumah yang harga 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Bahkan ada satu orang ahbab, sebelum dia kenal dakwah, dia punya rumah, harganya berapa? 18 miliar. Itu ada di daerah Jakarta. 18 miliar. Tetapi setelah dia kenal dengan usaha agama, ternyata kebahagiaan bukan dengan rumah yang harganya 18 miliar. Kebahagiaan manusia hanya apabila manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah katakan dia tidak akan gundah gulana. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kamu merasa hina, bersedih. Kamu tinggi jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa radio FM 98,5 Dempo Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi yang betulkan dalam diri kita ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin mulia apabila saya taat kepada Allah, ingin selamat dunia akhirat, kehidupan saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, itulah kemenangan yang besar. Yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ujung ayatnya, siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar dalam Islam ini adalah apabila dia mati, meninggal dunia, dibebaskan daripada neraka, itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar bukan satu orang mencalon jadi presiden, kemudian jadi presiden. Satu orang mencalon jadi gubernur, kemudian dia jadi gubernur. Kemenangan yang besar bukan dia mencalon jadi anggota dewan, kemudian dia terpilih menjadi anggota dewan. Kemenangan yang besar bukan dia mencalon jadi bupati, dia jadi bupati. Tapi orang yang mendapatkan kemenangan yang besar adalah berhubungan dengan agama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada nabinya, inilah kemenangan yang besar. Nah, ini yang perlu kita sempurnakan dalam diri kita ini. Bagaimana dalam diri kita ini ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan ketaatan. Kita lihat bagaimana Nabi alaihissalam, nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu kehidupan mereka hanya menyempurnakan taat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa alaihissalam dia punya sifat sami'na wa ta'na, walaupun resikonya akan dibunuh oleh Firaun. Maka dia berangkat. Seorang nabi hanya menyempurnakan ketaatan, sehingga orang yang taat ini di sana ada hidayah. Orang taat ada hidayah. Jadi para pemirsa
Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan jeda sebentar. Kita akan lihat bagaimana iklan yang akan kita lihat, bagaimana berita-berita tentang iklan. Lo mana langsung dia musim ni? Kita bagus on. Udai, sabar nak. Kini elah kawan kita ni. Ganti ngelah banyak kering. Gugus buah kecil-kecil. Buah orang tua pula. Kamu mana ni nanti ni? Nah, cuka bertanya ngawak damu. Kamu tu bak. Kinailah. Kebun kata lah apa kawannya. Nah, kebetulannya ni tu wak damu nah bak. Wak damu sini singgahlah kudai kamu tu. Oi, ngapa? Tu apa luka ngajak ngupi apa? Ada nak kutanya kang kamu tu wak. Kukinai kamu tu alap saja. Idang musim mukul agung saja. Cuka bagi-bagi dikit. Tu apa nian jampian itu wak. Oh itu, alhamdulillah. Selama ni, wak ni makai pupuk herbal. Pupuk herbal ni lemak aman kan dek kita. Dek biar efek samping Mbak ini lemak di toko parok lah ada pupuk herbal ni. Kalau dulu, wak nak mesan kudai di Jawa sana. Oi, kuna toko parok tu jual obat herbal saja. Nah, itulah kan dek pengembangan kamu. Toko parok ma ini lanjual pula pupuk herbal, bukan obat herbal saja. Oi, amo mbak itu, terima kasih. Aku akan beli ke toko parok tu. Kini telah hadir pupuk herbal yang menjadi solusi semua keluhan petani seperti kerontokan bunga, kerontokan buah, busuk buah, layu, gugur daun, mati ranting, juga dapat mengendalikan hama tanaman seperti antrak, hama, trip, dan lain-lain. Pupuk herbal juga berfungsi sebagai perangsang bunga, perangsang buah, perangsang pertumbuhan batang dan daun, serta sebagai penyubur tanah dan ramah lingkungan. Pupuk herbal sangat cocok untuk tanaman kopi, sayur, buah-buahan, serta semua jenis tanaman. Dapatkan pupuk herbal di toko paruk samping Masjid Agung dan samping Studio Mini Pagar Alam atau di Radio Dempo FM. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Facebook dan fanspage Toko Paruk Pagar Alam atau telepon di 0813 7772 5388. Pupuk herbal aman, mudah, dan hasil melimpah. Ba, lo mana langsung dia musim ni? Kita bagus on. Udai, sabar nak. Kini elah kawan kita ni. Ganti ngelah banyak kering. Gugus buah kecil-kecil. Buah orang tua pula. Kamu mana ni nanti ni? Nah, cuka bertanya ngawak damu. Kamu tu bak. Kinailah. Kebun kata lah apa kawannya. Nah, kebetulannya ni tu wak damu nah bak. Wak damu sini singgahlah kudai kamu tu. Oi, ngapa? Tu apa luka ngajak ngupi apa? Ada nak kutanya kang kamu tu wak. Kukinai kamu tu alap saja. Idang musim mukul agung saja. Cuka bagi-bagi dikit. Tu apa nian jampian itu wak. Oh itu, alhamdulillah. Selama ni, wak ni makai pupuk herbal. Pupuk herbal ni lemak aman kan dek kita. Dek biar efek samping Mbak ini lemak di toko parok lah ada pupuk herbal ni. Kalau dulu wak nak mesan kudai di Jawa sana. Oi, kuna toko parok tu jual obat herbal saja. Nah,
Itulah kan dek pengembangan kamu. Toko Parokma ini lanjual pula pupuk herbal, bukan obat herbal saja. Oi, amo mbak itu, terima kasih. Aku kembali ke toko Parokku. Kini telah hadir pupuk herbal yang menjadi solusi semua keluhan petani seperti kerontokan bunga, kerontokan buah, busuk buah, layu, gugur daun, mati ranting, juga dapat mengendalikan hama tanaman seperti antrak, hama, trip, dan lain-lain. Pupuk herbal juga berfungsi sebagai perangsang bunga, perangsang buah, perangsang pertumbuhan batang dan daun, serta sebagai penyubur tanah dan ramah lingkungan. Pupuk herbal sangat cocok untuk tanaman kopi, sayur, buah-buahan, serta semua jenis tanaman. Dapatkan pupuk herbal di toko Paruk samping Masjid Agung dan samping Studio Mini Pagar Alam atau di Radio Dempo FM. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Facebook dan fanspage toko Paruk Pagar Alam atau telepon di 0813 7772 5388. Pupuk herbal aman, mudah, dan hasil melimpah. Ba, lo mana langsung di musim ni? Kita baguan. Udah, sabar nak. Ini elah kaum kita ni. Gantinya banyak kering. Jadi para pemirsa Radio FM yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan lanjutkan tausiah kita pada sore hari ini, kembali kepada makanan rohani tadi. Di makanan rohani manusia ini adalah pertama tadi Al-Quran, yang kedua adalah zikirkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, makanan rohani manusia ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan susah. Dan Allah katakan, fazkuruni azkurkum, kalau kamu ingat kepada aku ingat kepadamu. Kemudian dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, barang siapa mengingat Allah di dalam hatinya, maka Allah akan mengingat dia dalam hatinya. Dan barang siapa mengingat Allah di depan majlis, di hadapan majlis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita dalam majlis yang lebih mulia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita dengan majlis yang lebih mulia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang mesti kita tanamkan dalam diri kita ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa kalau kita ingin memberikan makan kepada rohani kita, maka kita banyak mengingat Allah. Dalam majlis kita ingat pada Allah, sendiri kita ingat pada Allah. Bahkan Nabi katakan, barang siapa mendekati Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sedepak. Barang siapa mendekatinya sedepak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati sehasta. Siapa mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Maknanya berlari adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, ada satu orang yang ketika dia dalam keadaan lapang, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dalam keadaan dapat musibah, dia ingat sama Allah, maka kata malaikat, suara seperti ini tidak mengenakkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ada orang dalam keadaan lapang, dia ingat kepada Allah. Kemudian ketika dia dalam keadaan dapat musibah, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala juga, maka Allah katakan, bantulah si fulan. Dan suara seperti ini adalah suara yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan mengingat Allah dalam keadaan berdiri, mengingat Allah dalam keadaan duduk, mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Jadi kalau kita mengingat Allah, inilah makanan daripada rohani diri kita ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Senantiasa dia akan melihat penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari, maka dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, mengingat Allah dalam keadaan berduduk, dan mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring, senantiasa dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini adalah makanan rohani. Kemudian yang keempat makanan daripada rohani manusia ini adalah bertasbih subhanallah, kemudian bertahmid alhamdulillah, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makanan rohani. Takbir Allahu Akbar, makanan rohani. Kemudian ditambah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, itu makanan rohani. Jadi makanan rohani manusia ini adalah tahmid subhanallah, makanan rohani, alhamdulillah, makanan rohani, astagfirullah, termasuk juga makanan rohani. Ini tasbih, tahmid, tahlil sempurna. Karena baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, dalam tubuh manusia ini ada 360 sel. Dan 360 sel ini mesti dikasih makan. Wajib kita kasih makan setiap hari. Nah, kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir tadi, itu adalah makanan daripada sel-sel tubuh kita ini. Dan Nabi katakan, sholat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi. Jadi sholat duha 2 rakaat itu adalah makanan daripada rohani kita. Jadi para pemirsa radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima makanan rohani manusia ini kata Nabi adalah istighfar. Doa yang paling baik kata Nabi alhamdulillah. Dan istighfar termasuk adalah doa juga, doa yang paling baik. Sebaik-baik doa adalah istighfar. Sebaik-baik doa kata Nabi adalah alhamdulillah. Nah, kalau kita hari ini umat Islam ingin rohani kita ini sehat kembali, maka banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini kata Nabi adalah dapat menyelesaikan masalah. Satu orang ulama yang ditanya oleh majma'nya, Syekh Hasan Basri. Pernah ditanya, Hasan Al-Basri ini ditanya oleh majma'nya di dalam pengajian, Tuan,
itu sawah kami airnya kering kerontang, tidak mengalir lagi. Maka Hasan Al-Basri mengatakan istighfar. Kemudian satu lagi bertanya, ya Tuhan, itu kebun kami sudah lama tidak ada air. Maka dia katakan istighfar. Kemudian ada lagi satu kampung mengatakan, ya Hasan Al-Basri, kampung kami ini paceklik. Paceklik betul-betul miskin. Kami tidak ada uang, makanan tidak punya, semua pangan tidak ada. Apa solusi jalan keluarnya? Kata Nabi adalah istighfar. Kata Hasan Al-Basri adalah istighfar. Dan ada orang juga enggak punya anak, bertanya kepada Hasan Al-Basri, maka jawab pun sama, adalah istighfar. Jadi istighfar ini adalah menyelesaikan masalah. Dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara wa yumdilkum bi amwali wa banin ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mohon ampun kepadaku, niscaya kami akan turunkan dari langit air hujan, sehingga sungai-sungai yang tadinya kering kami alirkan air. Kemudian kami akan berikan rezeki kepada kamu, rezeki yang tidak terduga. Kemudian kalau kamu enggak punya anak, maka kamu akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada orang yang beristighfar. Dan istighfar ini adalah menyesali dosa yang kita lakukan dengan niat tidak mengulang kembali. Itu namanya istighfar. Ya Allah, ampunkan dosa hamba. Beri taufik dan hidayah kepada hamba untuk tidak mengulangi maksiat. Bantulah hamba untuk mengingat-Mu dalam setiap keadaan. Beri taufik kepada saya ya Allah untuk senantiasa lisan saya berzikir kepadamu. Yang Nabi katakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sendiri minta kepada Allah, ya Allah, bantulah lisan kami untuk menyempurnakan berzikir kepadamu, dan bantulah hati kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, dan bantulah kami untuk menyempurnakan amal ibadah kami sebelum kami kembali kepadamu. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijaga oleh malaikat. Nah, bagaimana dengan diri kita? Maka kita hari ini kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita senantiasa beristighfar. Kalau enggak istighfar, kita baca salawat. Kalau enggak baca salawat, kita baca tasbih. Kalau enggak tasbih, tahlil. Kalau enggak tahlil, tahmid, alhamdulillah. Kalau enggak juga kita baca la haula wala quwata illa billahi alil azim. Ini akan menjadi makanan rohani. Kemudian yang keenam, makanan rohani manusia ini, yang keenam adalah mengingat mati. Jadi mengingat mati ini adalah termasuk makanan rohani. Kalau kita banyak ingat mati, maka kecintaan kepada dunia ini akan berkurang. Maksiat kita kepada Allah pun akan berkurang. Kenapa? Nabi katakan, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Kata Nabi, beramallah kamu untuk duniamu, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun. Makna kamu 1000 tahun, tidak dapat hari ini, besok pagi. Kenapa hidup 1000 tahun, tidak dapat bulan ini, bulan depan? Karena kita hidup 1000 tahun. Tapi ingat, persiapkanlah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu akan mati. Jadi kalau kita ingat besok akan mati, maka tentu kita akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Besok mati. Ya Allah, saya menyadari
kehidupan saya selama ini banyak dosa. Saya menyadari kehidupan saya selama ini, ya Allah, banyak lalai kepadamu. Saya menyadari kehidupan dunia ini singkat, 60-70 tahun menentukan nasib saya. Tetapi sedikit sekali bekal saya untuk kembali kepadamu. Sedikit sekali bekal yang akan saya bawa untuk meninggalkan dunia ini. Maka para pemirsa radio Dempo FM 98,5, mari sama-sama kita renungkan, sudahkah diri kita hari ini menyiapkan bekal kita untuk akhirat? Banyak mengingat mati. Hari ini kita melihat orang mati, kita mengatakan gak nyangka ya dia mati. Kemarin kan masih sama kita makan bakso, gak nyangka ya. Hari ini kita mengatakan orang mati tidak nyangka. Tapi satu kali, satu masa juga diri kita akan dikatakan orang nggak nyangka ya. Kemarin dia masih sama-sama kita dalam satu pengajian. Maka 3 hari kemudian kok dia tidak ada, nggak nyangka ya. Nah, sama sebenarnya di dunia ini. Kita hidup di dunia ini hanya menunggu giliran. Menunggu giliran saja, menunggu habis kontrak. Menunggu malaikat Israel untuk menjemput diri kita. Dan orang beriman, kata Nabi, mati ini senang. Dan Nabi katakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqahu. Kata Nabi, barang siapa rindu dengan kematian, mencintai kematian, maknanya dia rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ahabam liqahu, Allah juga akan rindu ingin bertemu dengan diri kita. Jadi kalau orang beriman ini mati ini tidak masalah, tetapi akan dijadikan pelajaran. Banyak mengingat mati. Minimal berapa kali kita ingat mati? Minimal kita ingat mati setiap hari, minimalnya 5 kali. Pertama, azan dikumandangkan subuh. Muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Maka dia mengatakan, mungkin saya tidak ada kesempatan untuk sholat subuh besok pagi. Mungkin sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir sholat subuh saya. Mungkin saya mati malam nanti atau siang nanti mati. Kalau seandainya dia mengatakan mungkin nanti mati, maka dia akan sholat. Kenapa? Karena ini sholat yang terakhir kali. Sholat yang terakhir kali. Inilah namanya mengingat mati. Kapan lagi kita ingat mati? Salat zuhur azan dikumandangkan. Kemudian ketika salat zuhur azan dikumandangkan, maka dia mengatakan, mungkin salat zuhur ini adalah salat yang terakhir kali. Mungkin salat zuhur besok pagi enggak sempat lagi. Ini. Jadi banyak mengingat mati ini adalah makanan daripada rohani. Jadi makanan rohani manusia ini adalah banyak mengingat mati. Kita renungkan diri kita. Kalau saya mati, saya dikubur sendirian. Tidak ada teman. Istri saya tinggalkan. Anak saya tinggalkan. Saya akan berpisah dengan keluarga. Saya akan berpisah dengan handai taulan. Sendirian. Dan Nabi katakan kubur adalah gerbang pintu alam akhirat yang pertama. Siapa yang selamat di gerbang pertama, kata Nabi, maka dia akan selamat di gerbang alam-alam selanjutnya. Tapi kalau dia gagal di kubur, maka dia akan gagal pada alam-alam selanjutnya. Kapan lagi saya akan membangun kubur saya? Siapa tahu mungkin besok saya mati. Maka sebelum saya mati, saya akan perbaiki iman dan amal soleh saya. Saya akan perbaiki solat saya. Saya akan perbaiki zikir saya akan perbaiki baca Al-Quran saya, dan saya akan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi mengingat mati ini adalah makanan daripada rohani. Kapan lagi? Ba'da asar. Azan dikumandangkan, ingat mati. Saya mungkin asar ini terakhir kali.
Kemudian maghrib begitu juga, mungkin terakhir kali saya sholat maghrib, mungkin besok saya mati. Ini makna hadis Nabi katakan, wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu mati. Nah, kalau hari ini semua umat Islam mengerasa dirinya bahwa umurnya ini seolah-olah besok mati, pasti dia akan tobat kepada Allah. Pasti dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan sedekahkan hartanya. Pasti dia akan baca Al-Quran. Pasti dia akan zikir. Pasti dia akan sholat tahajud. Kenapa? Besok mati. Jadi para pemirsa Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita sama-sama dengarkan daripada iklan sebentar, insyaallah. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alam kerepot tuh. Sendawi gel ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lama aniga. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap, masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo udahlah, lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja, ngai di barang Arab. Nah, au nih andeng, empai ingat aku. Udah, aku kah belanja di toko Faruk. Ayo cepatlah kamu ke sana karena biasanya lah banyak jemu mesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi nining balik empai diambil. Neng kala jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alam kerepot tuh. Sendawi gel ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lama aniga. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap, masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya.
Ay udahlah, lemak belanja di toko Faruk ya. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja, ngai di barang Arab. Nah, nih anding. Empa ingat aku. Udah, aku ka belanja di toko Faruk. Cepatlah kamu ke sana, karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi nining balik empai diambil. Neng kala jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Hai Ndong Kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi, kabar. Para pemirsa Alhamdulillah sehat. Radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam. Awo tenang bae. Insyaallah kita akan lanjutkan kaji kita. Belanja di sana alang kerepot. Sendawi ke. Makanan rohani Pagi dek sebasa ngai. yang ketujuh Ayah sekudida kaslomo anike. adalah Oi, awanan dia, repot tiga. Belanja be di toko Faruk lah dek. selain mengingat mati, makanan yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap, masalah harga lah. Jadi doa ini Ibadah lain di toko Faruk. adalah sumsumnya ibadah. Di toko Faruk bae. Barang Doa ini kata Nabi senjata orang beriman. ibadah saja. Di denang. Nabi SAW pada malam Jumat semasa hidup beliau, Karena kalau di bandara beliau menggunakan senjata doa. sih bagi biaya. Ay udahlah. Doa ini kata Nabi dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Saja ngai di barang Arab. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doa kamu aku kabulkan. Udah, aku ka belanja di toko Faruk. Jadi kalau kita hari ini umat Islam Lah banyak je memesan. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Balik empai diambil. Neng kala jemu ha? toko Faruk nek impan. maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa ini dengan keyakinan. Oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Doa dengan keyakinan, menyelesaikan masalah dengan doa. coklat Arab, Salat itu sendiri adalah doa, permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. dan souvenir khas Karena yang akan dapat menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan akan menyelesaikan seluruh urusan kita hanyalah Allah. Nalis nomor Yang menguji kita suasana keadaan itu pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagar Alam. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau hambanya ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Doa ini makanan rohani. 0823 Kita sadari hidup kita di dunia ini tanpa bantuan Allah tidak bisa. Sehingga Nabi katakan ketika kamu keluar rumah, kalau kamu keluar rumah, maka jangan lupa berdoa. Bismika tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Nah, dengan doa, Oi, kabar dek. Alhamdulillah. saya bertawakal kepadamu ya Allah. Bismika tawakkaltu 'alallah jangan lupa la haula wala quwata illa billahi alil azim. Tidak ada daya dan upaya, Aku nih masih bingung. tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Engkau. Dan mesti kita ingat, Apalagi dek sebasa dalam tubuh manusia ini, ayah sekudida kaslomo. dalam kehidupan manusia ini ada musuh. belanja be di toko Faruk. Musuh kita yang pertama adalah nafsu. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh. Maka nafsu ini kata Nabi Masalah harga lah adalah jihad yang paling besar. murah. Saranku belanja di toko. Jihad yang paling besar kata Nabi adalah jihadin nafsi. Jadi di sana tinggal Dan nafsu keinginan manusia yang tidak akan pernah puas. lagi
kecuali kata Nabi mulutnya sudah diciumkan ke tanah. Jadi kalau mulutnya sudah diciumkan ke tanah, baru dia akan puas. Baru dia akan puas dengan kehidupan dunia ini. Sehingga Nabi mengatakan kalau satu orang kemudian dia dikasih satu pulau emas intan berlian, maka kata Nabi dia akan meminta satu pulau yang lain. Maknanya tidak akan puas dengan dunia ini. Maka kepuasan manusia ini itu nanti di akhirat. Kalau di akhirat akan disempurnakan nafsu manusia ini. Sehingga Nabi katakan dalam satu malam itu, dalam satu malam dia bisa memecahkan perawan 1000 orang, kata Nabi. Kalau makan satu makan itu ribuan tahun. Di sanalah dia akan menyempurnakan nafsunya. Maka Nabi katakan, injak kaki kiri nafsu, kemudian langkahkan kaki kanan, itu masuk surga. Maka inilah yang paling berat kepada diri kita ini. Yang paling berat kepada diri kita ini adalah ujian nafsu kita ini. Jadi para pemirsa radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengalahkan nafsu ini tidak ada cara jalan yang lain kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, iblis ini tidak pernah mati. Dan iblis ini dia punya keturunan terus sampai hari kiamat. Tentunya iblis ini banyak anak-anaknya. Dan iblis ini adalah musuh nyata kami. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Setan tidak mencuri harta kita. Setan tidak mencuri uang kita. Setan tidak mencuri daripada harta kerajaan kita, tapi yang dicuri oleh setan adalah iman kita. Iman kita ini akan dicuri oleh setan. Jadi para pemirsa radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah materi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Adalah pertemuan yang ke-10 dalam radio Dempo FM 98,5 Pagar Alam. Jadi kesimpulan daripada tausiah kita ini, ada 8 macam makanan rohani manusia. Bila 8 macam makanan rohani ini dimakan, maka insya Allah rohaninya akan sehat. Kata Nabi, untuk berobat rohani ini ada hubungan dengan masjid. Maka mesti kita perbanyak diri kita berada di masjid. Selama di masjid kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak merenungkan diri kita. Dalam masjid kita banyak solat, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid kita banyak cerita agama. Kemudian di dalam masjid kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, makanan rohani manusia ini adalah Nabi sendiri katakan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat kepada Nabi ini adalah makanan daripada rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada diri kita, sehingga dalam sisa masa umur kita ini Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa, kalau ada ingin bertanya, maka 0852 7328 kemudian 8883. Lebih dan kurang kita tutup kiparat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida ka selama aniga.
Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap, masalah harga lah banding kah? Ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, awon ya anding. Empa ingat aku. Udah, aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi Nining balik empat diambil. Neng kalau jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng. Alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih. Awo tenang bae. Anya aku nih masih bingung merupa ini nih. Kalau nak belanja di sana alam kerepot tuh. Sendawi gel ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lamu aniga. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap, masalah harga lah banding kah? Ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, awon ya anding. Empa ingat aku. Udah, aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi Nining balik empat diambil. Neng kalau jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng. Alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih.
Awo tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudide kaslamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lak banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, tidak repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, awon ya andeng. Empa ingat aku. Udah aku ka belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi nenek balik empat diambil. Neng kalau jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao. Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Awo tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudide kaslamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lak banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, tidak repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, awon ya andeng. Empa ingat aku. Udah aku ka belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi nenek balik empat diambil. Neng kalau jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat.
Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao. Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini nih. Kalau nak belanja di sana alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia anding. Empai ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Ayo cepatlah kamu ke sana karena biasanya lah banyak jemu mesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi nining balik empai diambil. Nengkala jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao. Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini nih. Kalau nak belanja di sana alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia anding. Empai ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Ayo cepatlah kamu ke sana karena biasanya lah banyak jemu mesan. Pesan aku dai. Kalau seminggu lagi nining balik empai diambil. Nengkala jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong
Kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia andeng. Empai ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Ayo cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi Nining balik empai diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong Kila, tu apa pengabaran? Lama adik bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket ading nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas lamu anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia andeng. Empai ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Ayo cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi Nining balik empai diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu.
kilah, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Aw tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alam kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, nia anding. Empa ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi Nining balik empat diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Peltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kilah, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Aw tenang bae, hanya aku nih masih bingung rupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alam kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barang asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, nia anding. Empa ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi Nining balik empat diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Peltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu.
Haindong Kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung merupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia andeng, empa ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi nining balik empat diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Pautu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong Kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung merupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi andek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo adalah lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia andeng, empa ingat aku. Udah aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi nining balik empat diambil. Nengkala jemu toko Faruk nak impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Pautu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu.
Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung merupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi nambah lagi biaya. Ayo udahlah, lemak belanja di toko Farukia. Murah, lengkap, jadi repot lagi. Barangnya sama saja ngai di barang Arab. Nah, au nia andeng. Empa ingat aku. Udah, aku kah belanja di toko Faruk. Awo, cepatlah kamu ke sana. Karena biasanya lah banyak je memesan. Pesan aku deh. Kalau seminggu lagi Neneng balik empat diambil. Neng kalau jemu toko Faruk nek impaninya. Toko Faruk menyediakan oleh-oleh haji dan umroh seperti kacang Arab, kismis, kacang pistachio, coklat Arab, berbagai jenis kurma, peci Mekah, sajadah, air zam-zam, dan souvenir khas Arab lainnya. Ayo, jadikan ibadah di tanah suci Anda lebih khusyuk dan tenang tanpa memikirkan oleh-oleh lagi. Datang dan kunjungi kami di Toko Faruk Jalan Paltu Menalis, nomor 18, Kelurahan Bangun Jaya, belakang Masjid Agung Kota Pagar Alam. Dengan nomor HP 0813 7772 5388 atau ke nomor 0823 7832 9338. Segala puji dan kuasa untukmu. Haindong kila, tu apa pengabaran? Lama dek bertemu, tambah ngelap saja. Oi kabar deng, alhamdulillah sehat. Oi ao, kabaran ini kah berangkat haji yao? Jangan lupa, oleh ijika diket adeng nih. Ao tenang bae, hanya aku nih masih bingung merupa ini neng nih. Kalau nak belanja di sana, alang kerepot tuh. Sendawi ge ngina Apalagi dek sebasa ngai jemu di sana. Ayah sekudida kas selama anige. Oi, awanan dia repot tiga. Belanja be di toko Faruk. Lah degala oleh-oleh haji di sana. Aku kemari balik umroh beli oleh-oleh di toko Faruk tu lah. Lengkap masalah harga lah banding kah ngai ibadah lain di toko Faruk lebih murah. Saranku belanja di toko Faruk bae. Barangnya asli khas Arab. Jadi di sana tinggal fokus ibadah saja. Dia nak merupai oleh-oleh lagi. Lagi yang dek tahu banyak iga belanja di sana. Karena kalau di bandara ditimbang lagi. Kalau kelebihan bagasi